Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam kasih-Nya di pagi ini. Mari kita bersatu mendengarkan mazmur Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubuku dan pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dia yang melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Ialah perisai dan pagar temboknya. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular dan mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kepada engkau. Engkau hanya menonton dengan kepala matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan kita. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang ikut ibadah online juga saya mau sapa shalom untuk kita semua. Biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Selamat datang Pendeta Irwan yang sudah mau melayani di Gereja Kingdom Family of God beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kita percaya setiap hari tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus ada untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Yesus seperti Engkau yang terus mencurahkan kasih, kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu hari demi hari untuk kami. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, dan kami siap untuk menerimakan kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada kesempatan pagi hari ini. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan acara pertemuan ibadah ini, Tuhan Yesus, kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, biar hadirat-Mu nyata di gedung ini dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tuhan, ada hadirat Allah nyata untuk kami nyatakan di dalam kami memuji Engkau. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kami lihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Cuma saya dan Tuhan berdiri katakan, Yesus,
Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar musik memuji Tuhan, naikkan segala doa kita kepada Yesus. Kalau Yesus segalanya untuk kita, Dia hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita di tempat ini. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu mukjizat-Mu di dalam gereja kami, di dalam hidup pribadi kami, di dalam hidup kami bermasyarakat. Ada kasih dan kuasa, bahkan mukjizat-Mu. Setiap hari kami mau merasakan itu di dalam hadirat Engkau, Jesus. Oh, Engkau dahsyat. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selalu katakan pujian Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Biar kaum pria katakan pujian ini, kaum wanita berdoa Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kaum wanita katakan pujian, kaum pria berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusia, kami hanya perlu Engkau. Kami perlu rangkulan Engkau untuk memberikan kuasa kasih-Mu, bahkan mujizat-Mu untuk kami. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lingkupi kami. Sama-sama katakan pujian. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala. Amen. That's the Lord. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Hanya kami mau menyembah-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami katakan kepada Engkau, Engkau juru selamat kami. Yesus, Yesus, kami bangga punya Engkau. Kami bangga, kami menyebut Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan Yesus. Di saat kami mengangkat tangan, kami yakin Kau akan menurunkan tangan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sorak kemuliaan untuk Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau kepada satu nama yang memberikan juru selamat untuk kami. Hanya Yesus yang memberikan kasih, kuasa, bahkan mujizat-Mu untuk kehidupan kami. Kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi, dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Kita katakan kepada kiri kanan kita, atau kita beri tos kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik untuk kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, kita tahu Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kami. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata,
timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah kita lain sanggup untuk melakukan segala perkara untuk kita semua. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berkatakan dari awal lagi pujian ini untuk kita mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Tepukan tangan yang meriah untuk Yesus kita. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah untuk kita semua. Amin.
Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa Yesus kita dulu, sekarang, dan selamanya. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan kita. Amin. Melompat buat Tuhan kita, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Namanya Yesus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. siap melompat untuk memuji nama Tuhan. Kita siap untuk melompat untuk memuji Tuhan. Kita melompat untuk Tuhan kita yang haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bersorak kemuliaan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita, di dalam pujian kita. Tiba saatnya kita mau menerima firman Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih kami sebelum kami ada. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Apa yang kami tidak pernah pikirkan, apa yang kami tidak pernah lihat, kami yakin setiap hari kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan mujizat-Mu setiap hari kami rasakan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar melalui pendeta Irwan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar firman itu Tuhan bertumbuh menjadi bejana-bejana yang baik. Biar firman itu juga tidak yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain ingin menggagalkan akan kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Engkau yang memilih kami sebelum kami ada. Tuhan, Engkau memilih dengan jemari-jemari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambar sebelum ku mengenal-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar pujian ini menjadi kekuatan untuk kami. Kita mau katakan pujian ini. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambar-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari
dari diriku tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus, jemaat saya untuk bangkit berdiri. Ku Yesus, kami mau menyembah Engkau. Kami perlu kuasa Roh Kudus menghadiri ruangan kami. Kami mau sepakat untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Biar kebenaran firman itu tidak lalu buat kami Tuhan. Biar kebenaran itu tertanam di dalam hati kami. Jesus, ini kami Tuhan. Kami akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Aku sangka. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk fokus untuk menyembah. Jangan kau lihat kiri kanan. Kita fokus pada Tuhan kita. Apa yang Tuhan akan perbuat untuk kita. Ada kasih, ada kuasa, ada mujizat melalui firman Tuhan yang kita akan dengar. Berdoalah kepada Yesus kita. Ini kami Tuhan. Kami mau akui segala dosa kami di altar-Mu Tuhan. Semua dosaku ku lepas Hadirat-Mu nyata untuk kami. dan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sejukkan pikiran kami Tuhan. Sejukkan pikiran kami untuk fokus kepada Engkau untuk pagi hari. Kami mau mengakui kami adalah umat yang berdosa Tuhan. Jesus, yes. Terus fokus pada Tuhan. Terus fokus pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan kau lihat kiri kanan. Jangan kau lihat kiri kanan. Rasakan hadirat Tuhan untuk menyembah. Rasakan hadirat
memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Mari sembah Tuhan Yesus. Biar seluruh hidup kami hanya padamu Tuhan. Glory bagimu. Kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Jamah kami. Engkau lihat kami Tuhan. Engkau lihat kami pribadi lepas pribadi. Engkau lihat kami dari bangku terdepan hingga bangku terbelakang. Ini kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Satu kata dalam hidup kami mau mengiring Engkau. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Yesus, kira karabasya. Hadirlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sejukkan kami. Bentuk kami melalui firman-Mu. Bentuk kami seperti bencana-Mu, Yesus. Nama yang indah, Yesus. Kami bangga bisa menyebut Engkau Bapa, Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, Raja di atas segala raja, yang kami layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Bapa, kiranya pujian sembah kami boleh naik sebagai dupa yang harum, menjadi wangi-wangian yang menyukakan hati-Mu. Bersama para malaikat dan para kudus-Mu di surga, kami bertempuk suara, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ambil alih pemberitaan firman-Mu ini oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sembunyikan kami jauh belakang sayap salib-Mu. Kau sendiri yang berkata-kata, mencelikan mata telinga rohani kami, membajak hati kami agar dapat menjadi ladang yang subur. Bila sebenar benih firman-Mu ditanam akan bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami bersahati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa berfirman, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya berkata, Shalom, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Pak Petrus dan Ibu yang sudah sidang jemaat di tempat ini, yang mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pada saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Irwan Setiawan. Saya datang dengan istri saya yang paling cantik, Ika Juliati. Saya punya 3 orang putri dan 4 orang cucu, jadi sudah opung. Saya hari ini diberi tema tentang pengenalan Tuhan. Saudara, kemarin waktu Pak Petrus WA saya kasih judul ini spontan saja. Karena memang inilah yang perlu saat-saat ini disampaikan, saudara. Bahwa sekarang banyak sekali gereja yang hanya kegiatan-kegiatan rutin, ya, agamawi. Sebenarnya kekristenan itu bukannya agama, saudara. Amin. Kekristenan itu adalah kerajaan Allah, ya, yang turun ke bumi. Oleh sebab itu, pengenalan akan Allah menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ayatnya ya, yang saya Kolose pasal 2 ayat 9. Bisa bacakan satu orang? Jadi sudah ketemu Kolose pasal 2? Kita baca sama-sama ya, udah ada di layar ya. 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara sekasih, tadi saya bilang bahwa kekristenan bukan agama. Karena memang Tuhan itu yang kita tahu bukan Tuhan secara imanen. Tuhan yang hanya diimani saja. Tuhan yang bukan hanya, oh aku percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang transenden, yang mau datang kepada semua ciptaannya, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kemarin saya bilang, kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu,
agama itu definisinya adalah usaha orang mencari Tuhan. Betul kan? Itu agama. Makanya banyak agama di dunia ini. Yang di Indonesia aja sekitar berapa? 6 atau 7 agama yang diakui. Kalau saudara lihat di seluruh dunia ribuan agama, saudara. Bahkan di setiap suku, kalau saudara teliti di dalam suku di budaya di Indonesia, itu ada agamanya, saudara. Banyak sekali. Oleh sebab itu, kalau agama itu usaha orang mencari Tuhan. Kita tahu bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, udah tercemar hati pikirannya, betul kan? Kecenderungan hatinya selalu jahat. Hati nuraninya sudah rusak. Oleh sebab itu kalau manusia mencari Allah, ya aneh-aneh. Ada pohon, ini pohon dideketin merinding. Wah kayaknya ada Tuhan nih. Iya kan? Wah udah besok kita kasih lisong, beli persembahan, ya kan? Terus kita puji-puji, ya Mbah tolong besok kasih saya jodoh yang cakep. Besok kasih rezeki yang banyak. Iya kan? Jadi agama itu seperti itu saudara. Berhala itu, definisi berhala adalah definisi Allah apa? Nilai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan untuk kepentingan dirinya. Bahaya nggak saudara? Tadi saya bilang, kalau manusia itu, wah ini pohon kayaknya angker nih. Merinding-merinding, ya kan? Terus dikasih persembahan sama dia, dikasih lisong, dikasih kopi, kasih apa? Semua yang dipersembahkan itu. Terus dia bilang, "Bah, tolong ya, besok toko saya biasa rame." Tujuannya apa? Yang disembah apa? Yang disembah adalah keinginan dirinya. Dengan perantara berhala itu, saudara. Makanya sia-sia. Usaha manusia cari Tuhan nggak bakalan beres. Betul? Karena udah rusak. Makanya agama banyak ribuan. Tapi kekristenan adalah Tuhan sendiri bukan hanya mewahyukan, tapi dia mau datang kepada kita dalam wujud Yesus. Dikatakan ayat ini, sebab di dalam dialah berdiam segala jasmania selara kepenuhan Allah. Kalau Allah yang menyatakan, ya kita nggak salah. Amin. Dikatakan firman Tuhan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sama juga saudara. Kalau kita memilih Tuhan, bisa salah. Wah kelihatan ini bagus nih. Kemarin saya lewat muji dia, kasih persembahan ke ini. Kemarin saya untung 20 juta. Halo, betul? Ternyata Mbah Yugo ini belakangnya. Betul gak saudara? Kalau kita yang milih begitu, bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang pilih kita, nggak salah. Amin. Oleh sebab itu saya bilang, akhir-akhir ini kita lihat banyak pendeta-pendeta besar kasih pengajaran yang aneh-aneh. Iya kan? Orang hebat, udah besar, aneh-aneh. Karena apa? Begitu dia terjebak, dia mau merumuskan Tuhan berdasarkan pikiran dia, bukan atas dasar yang diwahyukan oleh Tuhan, pasti salah. Jangan terpaku sama hamba Tuhan yang besar. Manusia kecenderungannya jahat. Waktu miskin kita baik, kita rendah hati, jalan di depan rumah orang aja bungkuk-bungkuk. Begitu kaya kita kaya, lu yang bungkuk dong, gua berdiri. Saudara, manusia dagingnya sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi tetap kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan terkenal apapun, sebesar apapun, kita hanyalah hamba. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan wahyukan. Itu baru hamba Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu pengenalan akan Tuhan harus utama dalam kehidupan kita. Katakan yang utama. Kemarin saya cerita tentang, ada cerita si anak namanya si Amir. Diajak ayahnya ke lapangan. Begitu dia ada di tengah lapangan, ada pesawat terbang. Terus bapaknya bilang, Amir lihat ada pesawat terbang. Kamu lihat? Ya aku lihat. Oh kecil ya pesawat terbang. Kata si Amir. Bapaknya sedih karena menurut si Amir
Itu pesawat terbang kecil-kecil. Sampai ada begitu kebesokan ada waktu diajak si Amir ini ke lapangan terbang. Ke lapangan udara, si anak ini langsung melihat. Amir ini baru kapal terbang. Hah, ayah kok besar amat? Wah ternyata lebih besar dari rumah kita ya. Besar sekali ayah. Iya, kok kemarin kecil? Ya karena kamu ngelihatnya dari jauh. Amin. Saudara melihat Tuhan dari jauh pasti salah. Amin. Saudara tidak pernah mengenal pesawat sesungguhnya sebelum saudara melihat sendiri dari dekat. Betul? Oleh sebab itu banyak orang tersesat ngikutin Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita. Firman Tuhan, lihat aku mengetuk di pintu hatimu. Barang siapa membuka hatinya, mempersilahkan aku masuk, maka aku makan bersama dia. Betul saudara? Tuhan selalu mengetuk dalam hati, pintu hati kita untuk makan bersama kita. Tadi si Amir, kalau bapaknya kagak ajak ke lapangan udara, besok ada temennya jalan berdua dengan dia, ada pesawat terbang. Mir lihat pesawat tuh. Oh iya kecil ya? Iya kecil ya pesawat. Gitu. Betul kan? Karena dia belum tahu, tidak mengenal. Tapi manakala si Amir tadi sudah diajak oleh ayahnya, dia melihat sendiri pesawat itu seperti apa, besarnya seperti apa. Besok-besok temannya bilang, Mir, tuh ada pesawat kok kecil ya? Kecil, besar tahu, lebih besar dari rumah lo, lebih besar dari gedung olahraga. Yang benar, iya gue udah lihat, gue udah saksikan. Mir, pintunya kayak pintu rumah kita enggak? Enggak, beda. Pintu pesawat tuh melengkung katanya. Turunnya bukanya begini. Oh gitu ya Mir? Iya gue udah lihat, udah lu gak bisa bohongin gue. Lu percaya deh sama gue, betul? Nah, kenapa orang banyak tertipu dalam hidupnya? Karena tidak mengenal kebenaran, amin. Kalau saudara nggak tahu bahwa air mendidih itu panas, ya saudara ada air mendidih dimasukin tangan saudara yang melepuh. Betul? Tapi kalau saudara sudah tahu, saudara tidak akan melakukan itu. Saudara, kita adalah orang-orang pilihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita membuka hati kita. Satu hal pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan ciptakan segala sesuatunya baik. Betul kan? Bahkan pada saat dia menciptakan manusia sungguh amat baik. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Hari ke-7 dia beristirahat. Dia diam beristirahat. Dan dikatakan juga 6 hari lamanya engkau bekerja. Betul? Kau bekerja. Tuhan gak bilang udah 5 hari aja bekerja, 4 hari aja bekerja, enggak. Tuhan bilang 6 hari lamanya kau bekerja. Tapi pada hari yang ke-7 hendaklah menjadi tempat perhentian bagimu. Betul? Sabat bagimu. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan sangat luar biasa, indah, besar, menakjubkan. Tapi manusia nggak pernah mau melihat. Yang ada di pikirannya bangun tidur, hepeng. Mau tidur, hepeng. Mau pergi, ada hepeng enggak? Pernah saudara? Bangun pagi, lihat, istriku cantik amat. Rumah ini nyaman amat. Pernah saudara? Gitu saudara minum, aduh air ini segar sekali. Pernah saudara? Begitu mencicipi makanan, oh makanan ini nikmat sekali. Haleluya, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Pernah saudara? Apa bangun pagi, aduh ini duit kurang lagi berapa ya? Nyari di mana ya? Saudara, 6 hari lamanya Tuhan tidak menarik kita pada kegiatan kita. Mau kita pengerja, pengusaha, mau apapun juga, pengacara. Bekerja di ladang itu, pakai itu sebagai mimbarmu. Tapi pada hari yang ke-7, hendaklah ada penghentian antara engkau dan aku. Pernahkah engkau menanyakan kepadaku, Tuhan, kenapa aku dilahirkan di Bogor? Pernahkah engkau menanyakan, Tuhan, kenapa aku dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai wanita? Pernahkah kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau kehendaki dalam kehidupanku? Halo? Tuhan, kenapa sih engkau ciptakan planet begitu banyak? Pernah tanya, saudara? Pernah tanya? Segala sesuatu. Sahabat, Tuhan mau tidak ada apapun di hadapan kita selain hanya Dia bersama kita. Sebagai Bapa kita.
Kalau saudara nggak percaya kita lihat ayatnya, kayaknya wajahnya meragukan. Buka Kejadian, pasal Kejadian ayat 1:26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara terkasih, kemarin saya bertanya, kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ternyata setelah saya tanya ini beberapa gereja, nggak ada yang bisa jawab. Begitu saya kasih ilustrasi, gajah hidup dengan siapa? Dengan gajah. Kambing hidup dengan siapa? Dengan kambing. Kuda hidup dengan siapa? Dengan kuda. Kenapa? Karena serupa, sejenis. Betul? Kita ini beda dengan makhluk apapun juga. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Halo. Wajah dengan wajah, muka dengan muka. Kalau saudara sadar bahwa saudara diciptakan di dunia ini punya tujuan ilahi. Makanya saya sering tanya kalau ada keluarga, kamu kenapa nikah? Ya iseng-iseng. Udah tua, ya mumpung masih ada yang mau. Atau karena kesepian. Saudara, kalau saya tanya pernikahan apa tujuannya? Tujuan pernikahan Alkitab mengatakan adalah tujuan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Saudara harus melahirkan, mendidik anak itu di dalam Tuhan untuk melakukan perkara besar yang Tuhan mau lakukan di bumi ini. Tadi dikatakan untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua yang melata di bumi. Kita punya mandat ini belum dicabut. Walaupun manusia masih jatuh dalam dosa, kita masih punya mandat untuk menaklukkan bumi ini dan segala isinya. Amin. Maju ayat yang 28. Kejadian 1 pasal 20 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa? Taklukan. Jangan malah kita ditaklukkan sama ganja, sama daun-daunan, ditaklukkan sama kuman penyakit. Kita harus menaklukkan saudara, karena ini mandat dari si penguasa, pencipta langit dan bumi. Amin. Taklukkan itu berkuasalah, dikatakan lagi berkuasalah atas ikan laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 5. Tolong. Saudara, luar biasa saudara. Dikatakan lagi di sini, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi, dan belum ada orang yang Kenapa Tuhan belum mulai kehidupan di bumi? Dia belum menurunkan hujan. Kenapa? Belum ada saudara dan saya. Tuhan yang maha besar menciptakan semesta alam yang luar biasa. Dia belum mau bertindak apa-apa. Dia belum mau bekerja apa-apa. Karena belum ada kamu dan saya. Coba lihat kiri kanannya. Serupa dengan gambar sama Allah apa enggak? Jadi jangan mau, kamu siapa? Sio monyet. Oh kamu mirip monyet. Jangan saudara, sio Yesus. Amin. Iya, kita ciptakan menurut gambar Allah kok dibandingin sama monyet. Iya kan? Sio Yesus. Kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Lihat, Tuhan ingin memulai kehidupan, Dia nunggu kita, saudara, nunggu manusia. Amin. Berarti apa artinya? Bahwa dunia ini sudah dipercayakan kepada kita. Saudara kalau dipercayakan satu toko aja mau bos saudara udah senang. Betul? Dipercayakan satu pabrik senang nggak? Senang. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan bumi oleh Bapa kita. Amin. Kita tadi kata kita adalah orang-orang spesial. Pilihan Tuhan. Jangan pernah iri satu dengan yang lain. Pastikan kiri kanan saudara gak ada yang mukanya sama dengan saudara. Bahwa di dunia ini gak ada satu orang pun yang sama persis. Artinya apa? Kita spesial di mata Tuhan. Bu, kalau Pak Petrus besok hilang, gak kembali, saya gantiin sama Richard Cheer mau. Sama Charles Bronson mau bu. Kenapa bu? Hah? Suami saya satu-satunya yang gak tergantikan gak bu? Boleh? Ibu punya anak, anaknya siapa namanya? Triposa. Triposio besok pergi kita gak tahu kemana hilang. Saya gantikan sama 5 yang lebih cantik dari Triposa mau. 100 orang bu. Kenapa bu?
Karena dia spesial dan tidak tergantikan. Amin. Makanya dibilang engkau itu spesial dan mulia di mataku, kata Tuhan. Ini berlaku buat untuk sekelompok orang. Tapi kepada setiap pribadi, karena setiap pribadi itu unik di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah taruh rencananya, visinya di dalam kehidupan kita. Amin. Permasalahannya saudara mau ngelihat ke kapal yang sesungguhnya di lapangan terbang. Atau saudara hanya melihat dari jauh. Kalau saudara melihat dari jauh pasti salah. Amin. Kejar pengenalan akan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan lebih dari mencari harta karun, kita harus mencari Tuhan seperti itu. Betul kan? Dengan tekun mencari seperti mencari harta yang terpendam. Pencarian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Berapa menit sekali sehari berdoa? Ya, Pak, kalau sempat aja, kalau lagi ingat. Dikatakan Tuhan gak menarik kita dari hari kegiatan kita. Tapi dia mau ada spesial waktu khusus. Yaitu sabat perhentian antara kita dan engkau. Kita berkomunikasi. Yesus aja yang adalah anak Allah. Tiap pagi dia mencari tempat yang sunyi. Betul? Untuk apa? Berdoa. Dia laporan sama bapaknya. Bapak, aku telah melakukan ini. Serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Minta arahan Tuhan. Apalagi yang harus aku lakukan. Pernah begitu saudara? Pernah saudara? Atau hari ini, wah besok makan apa ya? Makan apa yang enak di mana nih? Ya kita begitu, sangat dunia banget gitu. Padahal kita adalah makhluk-makhluk surga yang punya visi misi yang besar. Amin. Ya, lanjut ke pasal 2 ayat ke-19. Saudara masih belum yakin juga. Satu lagi kita bacain. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semua itu kepada manusia itu dan melihat, untuk melihat. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Amin. Tuhan menciptakan hewan, macam-macam hewan, tumbuh-tumbuhan, dibawa kepada manusia. Betul? Siapa yang menamainya? Bukan Tuhan. Kita, betul? Begitu Tuhan ciptakan binatang, kupingnya lebar, ada belalainya, badannya gemuk, kucluk. Dibawa ke hadapan manusia. Manusia bilang, gajah. Jadi gajah dia. Sampai saat ini gajah. Karena manusia yang menamakan dia gajah. Betul? Ada binatang yang kulek jalan-jalan. Bebek. Sampai sekarang namanya bebek. Betul? Luar biasa gak saudara? Tuhan percayakan dunia ini kehidupan kita. Tapi manusia lebih mencintai dunia. Manusia dikalahkan oleh dunia. Betul? Bukan gak boleh kaya. Kita harus berkuasa atas uang. Bukan kita menjadi hamba uang. Beda sekali. Antara menjadi tuan atas uang dan menjadi hamba atas uang. Betul? Kalau saya saksikan, hampir sebagian besar jadi hamba uang. Bukan jadi tuan atas uang. Padahal saya bilang, jangan iri sama orang kaya. Jangan iri sama konglomerat. Pada akhir hidup kita itu seperti pom bensin. Kembali nol. Mau konglomerat kek, mau sultan, mau raja, besok pulang telanjang. Hei, high five. Nggak bawa apa-apa. Nol. Betul? Jangan iri, saudara. Saya bilang saya tuh nggak pernah takut kehilangan apapun juga. Emang karena saya nggak pernah punya. Saya tuh dipinjemin sama Tuhan, dikasih kepercayaan. Betul? Saya bilang istri saya gak saya dipinjemin. Sebab apa besok kalau saya udah meninggal, istri saya nggak mau tidur lagi sama saya. Mau saya yang tidur kalau saya udah meninggal? Enggak. Udah cepet-cepet kubur. Bener gak? Bener. Takut, bau lagi. Iya. Jadi saya bukan punya dia lagi. Suruh buang jauh-jauh, betul. Bahkan rumah saya pada saat saya meninggal juga taruh di gerasi dah, dikasih nggak? Enggak. Rumah saya aja kan menerima, betul. Nama saya akan hilang. Dulu emang rumah ini nama saya, besok udah hilang. Karena untuk sementara aja dipinjami. Saudara hati-hati. Kemarin makanya saya pada saat Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, saya nggak marah pada saat dia nggak telepon saya. Iya, saya nggak marah. Cuma saya pikir kalau saya jadi menteri, ya paling 1 periode 5 tahun. Ya, paling top 10 tahun kalau nggak di penjara. Ya kan?
Tapi jabatan saya di dalam Tuhan kekal, saudara. Kekal. Jangan kumpulkan hartamu di bumi ingatkan karena merusaknya, pencuri datang mencurinya. Betul kan? Akan hilang. Tapi kumpulkan hartamu di surga, ingatkan karena tidak merusaknya, pencuri datang tidak mencurinya. Pada saat kita mengumpulkan harta di surga, itulah menjadi harta kita yang sesungguhnya. Kemarin ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia mati suri, tiba-tiba dibawa ke surga. Begitu dia lihat, weh, rumahnya luas, mewah, megah. Tapi atapnya belum jadi. Karena atapnya belum jadi, ya udah, aku cuma mau kasih lihat kamu rumah kamu nanti. Udah, kamu sekarang pulang, kerja lagi untuk aku. Hidup lagi dia. Iya, karena masih ada tugas. Makanya kemarin ada seorang hamba Tuhan, senior, kena stroke. Waktu itu di kursi roda, pelayanan diserahkan ke anak mantunya. Anak mantunya waktu saya diundang pelayanan, waktu saya datang, Om, kenapa? Itu tuh papa bilangin, nasehatin. Kenapa? Ributnya mau mati melulu. Pendeta senior loh. Dia stroke udah di kursi roda. Terus saya datang, Om kenapa emang? Iya udah gak kuat lah, udah gak betah. Om gak usah, pengen mati, ntar udah waktunya mati sendiri. Kalau udah waktunya Om gak mau juga pasti mati. Gak mau, enggak. Udah waktunya pasti mati, betul? Gak usah ingin mati. Tapi kalau Om masih hidup, Om masih punya tugas yang belum selesai. Amin. Om masih bisa nasihatin cucu anak Om yang selama ini mungkin Om belum pernah menasehati, betul? Belum pernah ngajarin anak berdoa, belum pernah ngajarin cucu berdoa, belum pernah bawa Om terus masih bisa mendoakan dia. Amin. Jadi kalau kita masih di dunia ini masih ada tugas dan pekerjaan. Kemarin saya tanya lagi kepada jemaat, sekarang Allah Bapa kita di surga lagi ngapain? Banyak orang menggambarkan, Allah Bapa kita saat ini sedang duduk-duduk di singgasananya. Betul kan? Padahal dibilang, ayat firman Tuhan mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Berapa kali kita berdoa sehari sama Tuhan? Berapa kali kita berdoa? Satu orang berdoa 10 kali aja. Kali 10 miliar aja. Kali 10 miliar. Kali 10 juta aja udah berapa tuh permohonan doa kita kepada Bapak. Betul? Belum lagi Bapak sedang merancangkan masa depan setiap orang. Sibuk gak saudara? Wah, sibuk banget. Makanya Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Iblis bekerja siang dan malam tanpa henti, betul? Sementara kita anak-anak Tuhan ngolor melulu. Halo, mau saudara bekerja? Padi sudah mulai menguning, tuayan banyak, pekerjaan banyak, di mana-mana. Saudara kalau pagi ketemu tetangga, ketemu teman, Ibu Shalom apa kabar? Baik awet aja Bu, baik sehat. Puji Tuhan, diberkati ya Bu. Itu pelayanan bukan saudara? Pelayanan. Ada satu orang bersaksi bahwa dia dulu berniat sudah mau bunuh diri karena mama merasa di dunia ini dia cuma sendiri, nggak ada orang lain yang peduli sama dia. Suatu saat tiba-tiba dia lewat ke suatu daerah, ada seorang, Dek, mau kemana? Mau ke sini Om. Ayo mampir dulu sini, duduk kita ngopi. Ngobrol-ngobrol, dikasih nasihat. Singkat cerita dia nggak jadi bunuh diri. Karena ternyata masih ada orang yang peduli sama saya. Ternyata ada orang yang masih mengasihi saya. Ternyata masih ada orang yang mau menerima saya. Amin. Perbuatan sederhana bisa menyelamatkan jiwa. Mau saudara? Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Dia tahu kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Makanya dia berikan kita penolong. Amin. Di mana ada Roh Kudusnya? Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Sebagai penolong berdoa, minta kekuatan, kemampuan. Apa Bapak yang harus aku kerjakan saat ini? Peka terhadap suara Tuhan apabila ada sesuatu terjadi, ada orang datang atau ada orang yang kita harus temui dan sebagainya. Lakukan. Bagian kita hanya melakukan, bagian kita selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Amin. Saudara akan tidak sama lagi begitu saudara mau melangkah dengan iman.
mau ikut tuntunan firman Tuhan, mau melibatkan Roh Kudus dalam segenap kehidupan kita. Amin. Kalau saya sedikit bersaksi, maaf ya, sorry, jangan salah sangka, bukan saya menyombongkan diri atau gimana. Saya ini orang bukan siapa-siapa, lulus STM pun pas-pasan, ya, nggak kuliah. Anak dari seorang tukang jahit yang miskin, bukan orang kaya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya bisa percaya, kami bukan dari keluarga percaya juga. Saya bisa dipilih oleh Tuhan dan Tuhan pakai saya. Dan pada saat saya merespon panggilan Tuhan, saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Saya dulu bertobat karena beli susu untuk anak aja 5.000 nggak bisa. Sampai saya berperkara sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan nggak kasih saya uang, udahlah saya puasa dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Kalau Tuhan nggak kasih izinkan saya punya uang, anak saya nggak usah sekolah. Tapi saya tahu pada saat itu Tuhan sedang menguji saya. Saya juga menguji Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan nggak kasih makan, saya nggak makan, saya puasa. Karena saya tahu hati Bapak saya seperti apa. Karena firman-Nya berkata kalau Bapak mau di dunia yang jahat saja tahu pemberian terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapakku yang di surga. Saya yakin pada saat saya ngomong gitu sama Tuhan, dia nangis. Ini anak luar biasa. Sejak saat itu saya bicara gitu, berkomitmen sama Tuhan. Karena waktu itu saya dapat Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya benar-benar, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Kalau Engkau tidak kasih uang, aku puasa. Enggak kasih uang, aku. Ternyata sejak saat itu saya tidak pernah tidak makan, saudara. Anak saya yang tadinya saya mau sekolahin atau kalau sekolah negeri yang gratis aja, anak saya tiga-tiganya lulus di Australia. Tiga-tiganya lulus di sana, satu sudah pulang ke Indonesia, sekarang masih ada 2 orang di sana. Atas anugerah Tuhan, Tuhan pakai saya kemana-mana. 2 tahun lalu saya pergi ke 9 negara. Tahun ini, kemarin kami pulang dari Israel, dari Malaysia, Yordan, dari Mesir, saudara. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ya kan? Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya saudara terkasih, cari pengenalan Tuhan supaya saudara kita dalam hidup ini tidak mudah ditipu, betul? Ingat si Amir tadi, kalau dia tidak mengenal dari dekat pesawat itu, dia akan mudah dibohongin, betul? Mir, lo tahu nggak pesawat tuh kayak cecapung, palanya bulat, sayapnya 4. Kalau si Amir nggak tahu, oh gitu ya, iya. Kenapa gitu jadi anak Tuhan mudah ditipu? Karena tidak kita melihat kebenaran. Amin. Cari kebenaran. Selama Tuhan berkenan ditemui. Selama dia terus mau mewahyukan. Selama dia terus mengetuk dalam pintu hati kita. Buka lebar-lebar. Biarkan dia masuk. Bergaul, berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Itu ya bagaimana kita mengenal Tuhan. Yang kedua adalah saya tutup dengan satu perumpamaan. Kita tahu posisi status kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Masih belum yakin kayaknya nih. Itu kan firman Tuhan yang bicara. Saya udah bacain semua, bukan karangan saya ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ada suatu cerita Alkitab mengatakan pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas Iskariot bersama pasukan tentara, betul? Ingin menangkap Yesus, betul? Pada saat itu Yesus sedang Petrus. Begitu prajurit ini mau menangkap Yesus, Petrus mengayungkan pedangnya, dipotong telinga salah seorang prajurit, betul? Putus satu, ya kan? Lalu kalau ini dibuat film, pasti penonton menunggu menanti-nanti saatnya. Wah, Yesus melakukan apa nih? Kalau Petrus aja satu potong, Petrus jangan main pedang, nanti akan mati oleh pedang, betul? Sarungkan pedangmu. Apabila kamu kira aku tidak mampu melakukan itu, penonton berharap Yesus ngambil pedang itu, dia putar di atas, telinga prajurit putus semua. Ya kan? Betul kan? Kalau kita nonton film kan gitu kan? Harapan penonton selalu begitu. Yesus action putus semua. Tapi Yesus tidak lakukan.
Amin. Sarungkan, masukkan pedangmu. Dia ambil telinga yang satu itu. Dia tempelin. Tempel gak saudara? Tempel, pulih. Amin. Dia cuma gak bilang aja Petrus. Nenek-nenek juga bisa motong telinga mah, asal ada pedangnya. Betul. Bisa, tes gampang. Apa pisaunya tajam. Tapi kalau nyambungin bisa gak lu? Gua kasih lem Aibon, gua kasih lem Uhu, lem Korea, tempelin. Betul? Bisa gak saudara? Yesus nih raja di atas segala raja. Semua peristiwa yang dia lakukan sejak dia lahir, surga turut bekerja. Betul? Dia lahir di kandang domba. Benar dia kandang domba. Tapi pada saat pemberitaan itu diberitakan kepada para gembala, selaksa-laksa malaikat menampakkan diri. Betul saudara? Semua peristiwa yang Yesus lakukan, surga bekerja. Pada saat dia mati, langit jadi gelap, terjadi gempa bumi. Betul saudara? Pada saat dia dibaptis, surga terbuka, ada burung Raja Wali turun. Burung merpati. Saudara, ini menandakan bahwa Yesus itu bukan orang sembarang. Dia itu dari surga. Sama halnya tadi, dia tidak membunuh, memutuskan atau mengalahkan, menghancurkan prajurit. Bisa nggak kalau dia menghancurkan? Ditiup aja, push, habis saudara. Betul? Tapi dia tidak melakukan. Saudara terbayang, karena misinya beda. Makanya pada saat orang-orang bilang, kalau engkau raja turun kau dari salib itu. Kalau dia mau turun, Son Gokong aja bisa ke langit, gitu, ke awan, bisa ke gunung. Salto muter-muter keliling dunia 10 kali baru turun, bisa. Betul? Tapi apa dia lakukan? Tidak. Beda standar. Aku menebus dosamu supaya engkau nanti naik ke atas ke surga bersama aku. Tapi engkau mau aku yang dari surga, kau suruh aku turun ke bumi. Beda standar, nggak level men gitu. Betul kan? Yesus, aku nih misinya ke atas, bukan ke bawah. Emang lu ke bawah bakal dikubur. Halo. Pada saat itu dia terjebak saudara, melakukan kemauan audiens. Wah, diambil pisau, dipotong semua tuh prajurit kupingnya. Besok prajurit itu pulang ke rumahnya, nggak ada kupingnya. Tinggal istrinya sama anaknya. Papa kemana? Iya, papa kemana telinga papa? Itu loh si Yesus tadi gua dipotong kupingnya. Hah? Si Yesus, orang mana dia? Ayo ambil pentungan, ambil golok, kita kejar dia. Betul nggak saudara? Siapa yang menang? Setan. Halo. Yesus datang untuk membawakan damai. Yesus datang untuk menyelamatkan. Kita lihat dunia saat ini, nggak pernah selesai dengan perang. Karena jahat dibalas dengan jahat, mati di jalan mati. Betul? Hanya kasih dan pengampunan yang bisa menyelesaikan semua persalahan dosa kita. Beda saudara. Jadi saudara adalah dari surga, kewarganegaraan kita dari surga. Amin. Kita bukan dari dunia. Dunia ini sebentar lagi kita akan tinggalkan, betul? Kita akan tinggal bersama dia untuk selama-lamanya. Memerintah bersama dengan dia. Jadi jangan coba mulai sekarang berubah. Buka mindset kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Berubah oleh pembaruan akal budimu. Persembahan Tuhan tubuhmu sebagai persembahan kudus yang hidup berkenan kepada Allah. Amin. Itulah ibadahmu yang sempurna. Semua manusia itu berdasar konsep paradigma pikirannya. Kalau saudara pikir, saya mau orang kampung, saya mau orang berdosa, saya nggak bisa apa-apa. Yesus datang pun nggak bisa apa-apa. Betul? Oleh sebab itu berubahlah. Tadi saya udah bacakan siapa kita di mata Tuhan. Amin. Hal-hal apa yang Tuhan sekarang, siapa dia dirinya. Jadi mulai besok saya berharap di tempat ini tidak sama lagi. Bukan hanya hari Minggu, karena itu bangku saya Pak. Kalau nggak saya datang nggak panas. Jadi saya dudukin biar panas. Saudara, iya bukan hanya sama setor ketemu Pak Petrus. Jangan saudara. Betul? Ini waktunya kita menghasilkan hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Amin. Memberkati satu dengan yang lain. Belajar melayani. Belajar memberkati satu dengan lain. Sehingga kehidupan kita bisa dilihat oleh orang. Kita beda dengan dunia. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi dan terang Tuhan. Dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Filipi pasal 2 katakan bahwa
Dia saja yang Tuhan mau merendahkan diri. Taat sampai mati. Dunia mengajarkan kita, ayo engkau berkuasa supaya bisa menindas orang. Supaya engkau bisa dihormati, dipuji dan sebagainya. Tuhan bilang, layanilah satu dengan lain sebagai hamba. Amin. Kasihlah, ampunilah satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hamba-Mu telah selesai berkata-kata, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa terus memberi penjelasan iluminasi kepada kami semua. Sehingga kami dimerdekakan dalam kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga hidup kami tidak sama lagi. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang selalu ditipu dan kalah dalam kehidupan ini. Tapi kami orang-orang yang sudah mendapatkan mandat untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Dan kuasa Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan dalam hati kami, hidup kami. Yang akan menjadi penolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala kehendak, rancangan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi dan terang dimanapun kami boleh berada. Menjadi garam dunia. Sehingga banyak jiwa orang-orang akan dirubahkan kehidupannya melalui kehidupan kami. Mengurapi berkati Pak Petrus, Ibu dan para pengerja, pengembalaan di tempat ini. Bukan sidang jemaat yang datang tidak hadang, Tuhan berkati. Agar mereka senantiasa boleh hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi alat puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hingga muka bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu seperti dalam surga. Terpuji dan muliakan nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putra terkasih Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya berkata, Amin. Yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Biar firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu menjadi bagian kita juga semua. Amin. Terima kasih Pendeta Irwan yang sudah membawakan firman Tuhan. Segenap gembala jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami sudah menerimakan firman Tuhan. Biar pengenalan kami akan Engkau melalui firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati Pendeta Irwan yang sudah membawakan firman Tuhan dalam setiap aspek keluarganya bersama istrinya yang terus mendampingi dalam pelayanannya, dalam keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan yang balas berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami Gereja The Kingdom Family of God akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu dari tempat ini. Kau sucikan persembahan kami Tuhan, kami ingin memberikan dengan penuh sukacita. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan. Yang pertama untuk persembahan umum dan persembahan khusus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Ada kotak persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman The Kingdom Families of God. Pengumuman Jepan. Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon
0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 18 Mei 2025 akan dilayani oleh Pastor Ana Wahyuni. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar juga kita hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita hari demi hari untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi melalui gembala kita. Sekali Yesus Saudara. Yesus selamanya, Yesus harapan kita akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan kita akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal akan Engkau Bapa. Kami mau kenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau kenal Engkau secara lebih utuh lagi Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Dan kami mau pulang membawa berkat-berkat daripada Engkau ya Bapa. Maka setiap kami, setiap laki-laki, kami mau berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi laki-laki yang mau bekerja sama dengan Engkau, mengusahakan segala sesuatu di Engkau Tuhan. Kami laki-laki punya tanggung jawab dan bekerja dalam setiap rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Berdiri kami, duduk kami, keluar kami, masuk kami. Engkau memberkati. Dan apa saja yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau untung dan berhasil. Dan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan perilaku kami mau menjadi seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau mengasihi istri kami Tuhan. Seperti Engkau mendidik kami mau didik istri kami Tuhan. Kami mau didik anak-anak kami Tuhan. Dalam cinta dan takut akan Engkau Tuhan. Maka Engkau memberkati kami Tuhan. Juga Engkau memberkati para istri kami Tuhan. Menjadi sang penolong. Menjadi pendoa. Berdoa yang penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, dan mengampunin setiap suaminya Tuhan. Berkat-Mu nyata Bapa. Maka lahirlah dari rahimnya keturunan yang gagah perkasa. Dan para istri Engkau akan tertawa. Karena Tuhan memberkati adonan-Mu. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu. Tuhan memberkati doa-doa-Mu. Seperti kasih setia Tuhan senantiasa Engkau. Maka anak-anak kami menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Bila berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus
dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai sampai Maranatha yang diberi Tuhan, sama-sama katakan Amin. Silakan Silakan duduk duduk kembali. untuk yang online